Halo semua, dengan Jurnal Teknik di sini. Pada kesempatan kali ini, Jurnal Teknik ingin berbagi pengalaman tentang cara perbaikan kulkas satu pintu dengan merek Sanyo. Untuk tipe kulkasnya yaitu SRD187SP. Untuk kerusakannya sendiri, kulkas tidak dingin, kata yang punya akibat tertusuk pisau di bagian evaporator. Nah, kita bisa lihat ya, ada bekas tertusuk pisau yang ditandai dengan lingkaran merah. Langsung saja ke tahap pengerjaan ya. Kita potong pipa hisap atau kita sebut pipa suction dengan cutter pipa ya. Dengan cutter pipa kita potong, lalu paskan ya, jangan lupa paskan pas posisi pemotongan, kita paskan ke pipa. Kemudian putar ke kanan untuk mengencangkan, kemudian diputar-putar. Setelah agak longgar kita kencangkan lagi sampai pipa terputus ya. Nah, itu kan pipa sudah terputus, kita potong lagi bagian discharge ya, atau pipa dorong kita potong yang nyambung ke bagian kondensor ya di sini. Kalau misalkan kasus EPA bocor, di sini biasanya oli akan terbawa ke sistem evaporator. Maka di sini kita pastikan oli dari mesin eh, harus diganti ya, wajib diganti karena takut bercampur dengan kadar air ya. Oke, ini kita proses potong pipa dorong ya, dipotong. Pastikan dalam proses pemotongan jangan terburu-buru, karena apabila terburu-buru nanti hasil dari pemotongan kita akan jelek ya. Setelah pemotongan pipa selesai, kita tarik ya kawat pengait yang ada di kompresor. Di sini kebetulan merek Sanyo pakai kawat pengait. Biasanya ada dua tipe, ada yang pakai kawat pengait, kemudian ada yang pakai baut ya, baut dan mur. Kemudian kita lepas juga bagian relay dan overloadnya ya, supaya nanti pas pengangkatan kompresor supaya tidak tertarik. Setelah dilepas overload dan relay, kita angkat ya kompresornya, kita angkat, kemudian kita nanti cek olinya ya, oli yang ada di kompresor. Setelah tahap pembongkaran, kita tes ya untuk ampere kompresor. Di sini tertera ampere 0,73 yang artinya abnormal ya. Seharusnya untuk kompresor tipe 1/8 PK ampernya dari 0,42 sampai 0,50 ya. Yang normalnya itu ampernya. Setelah itu kita tekan pipa dorong ya, ditekan-tekan. Pastikan pipa dorong masih dalam kondisi bagus ya, tekanannya masih bagus. Untuk tekanan pipa dorong, jika kita ukur menggunakan manipul, itu normalnya harus sekitar 50 PSI ya. Itu normal. Jika di bawah 400 PSI dipastikan kompresor sudah lemah. Bisa kita lihat ya, itu oli kompresor sudah berkurang. Seharusnya oli kompresor ukurannya untuk 1/8 220 mili atau 1 cup penuh ya, untuk ukuran oli kompresor 1/8. Mohon maaf ya untuk proses pengurasan oli.
tidak kami videokan dikarenakan baterai HP lowbat. Di sini kami siapkan oli dengan ukuran 220 mili ya, atau setara dengan 1 cup air mineral aqua gelas kecil. Di sini kami siapkan, kemudian kami masukkan ya itu oli kompresor, masukkan di bagian pipa hisap atau pipa suction. Di situ kami tandai ya dengan anak panah bagian pipa hisap. Kita lanjutkan untuk pergantian filter dryer ya. Di situ kita potong bagian pipa kapiler. Kita potong, kemudian kita lepas filter dryer dari bagian pipa output kondensor ya. Sekedar informasi yang saya ketahui, filter dryer berfungsi untuk menyerap kandungan air maupun kotoran yang ikut terbawa oleh cairan refrigeran. Untuk informasi mengenai fungsi secara detail bisa dicari di googling ya, di Google. Selanjutnya ke proses pencopotan filter dryer menggunakan alat las. Di sini kita siapkan alas lap basah, kemudian serpihan genteng, fungsinya untuk meminimalisir panas saat proses pencopotan. Karena sebagian bodi kulkas terbuat dari plastik atau bisa beresiko meleleh ya. Setelah proses pelepasan filter, kemudian kita lanjutkan ke proses flushing ya, flushing dari mulai pipa kondensor terus ke pipa evaporator ya, menggunakan bahan R11, kemudian pendorong pakai pendorong refrigeran R32. Fungsi flushing sendiri adalah untuk membersihkan jalur pipa dari kotoran baik oli maupun kerak yang menempel. Untuk caranya ya, kita masukkan selang biru ke bagian freon R32, kemudian selang kuning kita masukkan ke input kondensor ya. Bisa kita lihat tadi ya, itu sisa-sisa oli maupun kotoran keluar dari pipa output kondensor. Lakukan proses flushing sampai bersih ya, berulang-ulang sampai sisa-sisa kotoran maupun oli keluar dengan bersih. Setelah proses flushing beres, kita rakit kompresor. Di sini sudah saya sambungkan pipa dorong yang menuju ke kondensor dan penggantian filter dryer baru. Kita lanjutkan ke proses penggantian evaporator. Pertama kita bongkar dulu casingnya ya. Bisa kita lihat untuk pipa input kapiler dan output dari evap ya, masih terbungkus dengan selasi ban, yang artinya belum pernah tersentuh ya, masih rawan. Kita lepas selasinya ya. Setelah selasi terlepas, kita lap dulu evap dan pipanya ya, supaya tidak ada sisa-sisa
saling menempel. Kemudian kita siapkan potong pipa kapiler, kemudian potong juga pipa output dari evaporator. Nah, barusan ada penampakan pemirsa, terlihat kepulan asap, tapi bukan keluar dari botol Om Jin ya, melainkan itu teman saya lagi udut. EVAP-nya sudah terlepas, kemudian kita siapkan EVAP baru. Untuk informasi ukuran EVAP yaitu 87 kali 22 cm. Proses selanjutnya pemasangan EVAP. Jangan lupa ya, siapkan lap basah dan serpihan bekas genteng untuk alasnya. Di sini kami sambungkan pipa kapiler terlebih dahulu. Pastikan hasil pengelasan merata ya. Terus kita lanjut ke pengetesan hasil las. Oleskan busa sabun pada sambungan yang kita las tadi. Terus nyalakan kompresor, kemudian tahan dengan tangan pipa out dari EVAP. Jika terjadi kebocoran, busa sabun akan menggelembung karena ada udara yang keluar. Di sini hasil penyambungan mantap ya, tidak ada kebocoran. Selanjutnya kita sambungkan pipa suction atau pipa hisap ke bagian out dari evaporator. Pastikan kembali hasil penjambungan merata. Dan lanjutkan pengetesan lagi seperti tadi, oleskan busa sabun pada sambungan. Perlu diingat ya, di sini posisi kompresor dinyalakan. Kemudian kita tekan pipa out dari EVAP ya. Untuk pengetesan, bila ada kebocoran maka busa sabun akan menggelembung. Jika pengetesan sudah selesai, jangan lupa matikan kompresor. Selanjutnya kita ke tahap proses pemvakuman. Di sini sudah kita sambungkan pipa out dari EVAP ke kompresor, dan kita sudah sambungkan pipa pentil pengisian. Untuk cara pemvakuman, sambungkan selang biru ke pentil pengisian, kemudian selang kuning ke mesin vakum. Di sini kita buka keran bagian low atau keran biru, buka ya. Pastikan jarum manipul harus menunjukkan ke angka min 30 PSI. Untuk proses waktu pemvakuman yaitu dari 10 menit sampai 15 menit ya. Langkah terakhir kita ke proses pengisian freon. Caranya sambungkan selang biru ke pentil pengisian dan selang kuning ke tabung gas freon. Isikan freon sekitar 10-12 PSI. Setelah itu baru nyalakan kompresor. Isikan lagi secara bertahap sambil pantau ampere kompresor. Untuk angka ampere running kompresor 1/8, idealnya di angka 0,50 sampai 0,65. Nah, kebetulan untuk kompresor ini sedikit mengalami kenaikan ampere, namun kondisi ini masih bisa digunakan dengan diakali penambahan kapasitor running dari ukuran 4 mikro sampai 6 mikro, disesuaikan dengan acuan ampere yang berlaku. Pastikan raba dengan tangan. Dari mulai kompresor harus terasa panas, filter dryer terasa hangat, pipa tekan atau pipa kondensor terasa hangat sampai ke bodi kulkas. Ini hanya opsional saja. Kami melakukan pengecekan memakai termogan supaya data suhunya lebih akurat. Cek juga bagian evaporator, raba dengan tangan, pastikan muncul bunga es. Lebih akuratnya pakai termogan atau sensor suhu supaya mendapatkan data yang lebih akurat. Idealnya kulkas satu pintu suhunya harus di bawah min 18 derajat Celcius sampai maksimal min 24 derajat Celcius, atau disesuaikan dengan pengaturan pada termostat.
Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share channel YouTube kami Jurnal Teknik. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.